Bab 466. Orang kedua dalam daftar. Ya, petik 2. Bung, 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 bung. Ratusan nafas mengerikan keluar dari kerumunan. Mereka semua adalah master dari Asosiasi Seni Bela Diri. Mereka sekuat awan dan memiliki master yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, ada banyak master. Segera, ratusan master seni bela diri bergegas keluar dan mengerumuni Qin Feng. Seperti serigala dan harimau. Jangan menunjukkan belas kasihan. Nak, pergilah ke neraka. Kamu tidak akan hidup atau mati karena memprovokasi Presiden Tang. Hari ini adalah hari kematianmu. Jadi cepat bunuh dia. Petik 2 petik 2. Tuan-tuan ini mengepung Qin Feng, penuh niat membunuh, dan masing-masing menggunakan senjatanya sendiri. Formasi itu bahkan akan membuat para dewa tidak bisa melarikan diri. Namun, bukannya takut, Qin Feng malah meledak dengan niat bertarung Ling Tian. Sambil berpikir, dia berteriak keras. Pedang pembunuh naga. Saat berikutnya, cincin Qiankun di tangannya tiba-tiba bersinar. Dan pedang pembunuh naga sepanjang 3 kaki tiba-tiba muncul di tangan Qin Feng. Udaranya sangat dingin dan energinya sangat mengejutkan. Segera, dia memegang pedang panjang di tangannya dan berlari ke kerumunan seperti dewa kematian. Daya tembak penuh, membunuh, desir, desir, desir. Saat ujung tajamnya menyerang, senjata magis para ahli bela diri itu seperti kertas, dipotong menjadi 2 dengan 1 pedang. Di bawah kekuatan ganas pedang pembunuh naga, pedang itu menjadi sangat rentan. Dan ilmu pedang Qin Feng seperti guntur dan hujan deras, tidak dapat diprediksi. Ah, ya Tuhan, anak ini sangat kuat. Petik 2 petik 2. Sekelompok ahli bela diri terbunuh. Darah mereka berceceran 3 kaki. Dan mereka dikalahkan. Mata mereka semua ngeri dan ekspresi mereka ngeri. Semua orang ketakutan. Celup, celup, celup. Orang-orang terus berjatuhan. Dan orang-orang mati setiap detik. Apa yang awalnya merupakan perjamuan yang meriah dan meriah berubah menjadi neraka yang tragis dengan mayat berserakan di tanah dan sungai darah dialirkan oleh Qin Feng dengan 1 pedang dan 1 orang. Dia seperti binatang buas yang datang untuk membalas dendam. Dan juga seperti dewa pembunuhan yang tak tertandingi yang turun ke dunia. Menyapu lapangan. Penampilan heroiknya tidak terkalahkan. Dan tidak ada yang bisa menghentikan keunggulannya. Adegan pembunuhan berdarah dan kejam ini membuat para tamu yang hadir gemetar ketakutan. Terdengar jeritan teror dan napas terengah-engah. Semua orang terkejut. Anda tahu, ini adalah Master Asosiasi Seni Bela Diri dari seluruh negeri. Setengah dari ratusan orang berada pada level Master. Di antara mereka, bahkan ada beberapa Wuhou. Begitu banyak ahli bela diri yang dibunuh oleh bocah ini seperti memotong melon, mengiris sayuran, dan menyembelih babi dan anjing. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya bahkan sampai mati. Apa? Menyaksikan pembantaian yang hampir sepihak ini. Bahkan Tang Qingchang pun terkejut. Dia menatap Qin Feng dengan tidak percaya. Nak, di usia yang begitu muda, kamu sudah menjadi raja seni bela diri setengah langkah. Tang Qingchang, sebagai Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Daxia, mengetahui semua talenta seni bela diri muda yang berkualitas dan berbakat dari seluruh provinsi dan kota, di seluruh negeri. Tapi saya belum pernah melihat orang sejenius itu. Anak ini sepertinya baru berusia awal 20-an. Tetapi dia sudah memiliki setengah tingkat budidaya seni bela diri. Dan dia sendiri sekarang berusia 80 tahun. Seumur hidupnya, dia tidak akan pernah mencapai kerajaan Raja Wu. Tang Qingchang sangat terkejut. Dan dia tidak dapat membayangkan. Dengan bakat ini, dalam 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ketinggian mengerikan apa yang bisa dia capai. Pada saat ini, Qin Feng melakukan pembunuhan besar-besaran. Menggunakan kekuatan guntur untuk membunuh semua master asosiasi seni bela diri yang bergegas. Ratusan orang semuanya dibantai. Dalam darah yang menyilaukan, dia menginjak tumpukan mayat dan menatap Tang Qingchang dari kejauhan. Sekelompok ayam dan anjing layak menjadi musuhku. Pencuri tua Tang.
Selanjutnya kamu. Dia melihat bahwa anak laki-laki ini adalah raja bela diri setengah langkah. Tetapi dia sendiri adalah raja bela diri yang sebenarnya. Dalam hal kultivasi, dia jauh lebih kuat dari anak ini. Tapi entah kenapa, saat ini, Tang Qingchang, orang paling terkenal di dunia seni bela diri Daxia, merasa ketakutan saat ditatap oleh mata anak laki-laki yang penuh kebencian dan pembunuhan ini. Takut, itu adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ketakutan akan kematian. Mata Tang Qingchang menjadi dingin. Dan dia tiba-tiba berteriak, "Wah! Kamu memiliki metode membunuh dan kualifikasi yang begitu mengejutkan. Tidak mungkin kamu masih belum dikenal di dunia seni bela diri Daxia dan di dunia." "Siapa kamu?" Qin Feng. Qin Feng mengumumkan namanya dengan bangga. Kepala 100 Jenderal. Mendengar nama ini, Tang Qingchang sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Dan bertanya dengan heran, "Apakah Anda Qin Feng, mantan dewa perang di Zhongzhou? Atas nama Daxia, Anda mengalahkan utusan Turki dan dikalahkan oleh Raja." Anak laki-laki yang dinobatkan sebagai pemimpin dari 100 Jenderal. "Ya," Qin Feng berkata dengan bangga. "Pencuri tua Tang. Saya adalah putra Qin Ruohuang yang dibunuh olehmu saat itu. Aku melakukannya untuknya. Datang dengan balas dendam. Dosa yang telah kamu lakukan harus dibayar dengan darah dan nyawamu. Tunggu sampai acara bahagia itu berubah menjadi pemakaman." Tidak heran, pantas saja anak ini memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan dan menakutkan di usia yang begitu muda. Ternyata dialah pemimpin dari 100 jenderal yang menjadi sorotan. Selain itu, anak ini jelas hanya raja bela diri setengah langkah. Tapi dia mampu memenggal kepala Lin Xuans, raja bela diri surgawi tingkat ketiga sejati. Ini menunjukkan bahwa anak ini sangat kuat dan bahkan memiliki kemampuan mengerikan untuk membunuh orang melintasi perbatasan. Pada saat ini, reaksi pertama Tang Qingchang adalah dia tidak bisa menjadi musuh anak laki-laki ini. Kalau tidak, ini sangat berbahaya. Tang Qingchang, yang lehernya terasa agak dingin, segera berusaha membela diri dengan berbohong, Bukan aku yang membunuh ibumu secara langsung, Qin Ruohuang. Jangan bunuh dia. Petik 2 petik 2. Diam. Qin Feng sangat marah dan berteriak. "Pencuri tua Tang. Jangan datang ke sini. Saya mengatakan bahwa semua orang dalam daftar terlibat dalam pembunuhan itu terbunuh. Kamu tidak terkecuali. Sialan." Tang Qingchang juga sangat marah. Anak ini datang untuk membalaskan dendam ibunya. Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini. Sepertinya dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Dalam hal ini, maka dia hanya bertarung satu kali. Dasar bocah. Berhentilah bersikap sombong. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu. Kamu hanyalah raja bela diri setengah langkah. Tapi aku adalah raja bela diri sejati. Hanya karena kamu bisa membunuh Lin Xuans bukan berarti kamu bisa kalahkan aku. Lagi pula, orang itu hanyalah salah satu dari kita yang terlemah di antara mereka. Setelah mengatakan itu, Tang Qingchang berteriak, "Suzy, aku akan mati." Kekuatan tinju tidak ada bandingannya. Setelah mengatakan ini, alis Tang Qingchang terangkat. Janggut dan rambutnya beterbangan. Dan aura menakutkan Raja Tianwu tingkat ketiga tiba-tiba meledak. Tinju tua, dengan urat yang mekar dan mengandung kekuatan tak terbatas, meledak ke arah Qin Feng di udara. Babak 467. Hujan badai bunga pir. Tang Qingchang menjadi presiden Asosiasi Seni Bela Diri Daxia karena pencapaian tertingginya dalam seni bela diri. Tubuhnya telah ditempa berkali-kali. Hampir ditempa menjadi baja. Ketangguhannya jauh melebihi kekuatan manusia. Jadi Tang Qingchang tidak menggunakan senjata. Karena fisiknya yang tangguh dan bertenaga adalah senjata yang paling dibanggakan Tang Qingchang. Masuk akal jika Qin Feng memegang artefak reruntuhan Kunlun, pedang pembunuh naga, dan memiliki keunggulan tertentu melawan Tang Qingchang, yang tidak berdaya. Namun, Qin Feng tidak repot-repot melakukan ini. Di hadapan semua orang. Hoa, dia benar-benar menancapkan pedang pembunuh naga di tangannya secara vertikal ke tanah, melepaskan keunggulannya. Bersiaplah dan bersemangat untuk mencobanya. Apa? Langkah ini membuat semua orang yang hadir tercengang.
Tidak peduli seberapa kuat pemimpin 100 jenderal ini, dia hanyalah raja bela diri setengah langkah. Tapi Tang Qingchang adalah raja bela diri yang sebenarnya. Dan dia sudah berusia 80 tahun. Di alam Raja Wu, dia telah belajar selama lebih dari 20 tahun. Dan pemahamannya tentang seni bela diri berada pada puncaknya. Pemimpin dari 100 jenderal ini mungkin tidak memiliki peluang sempurna untuk menang bahkan dengan pedang. Apalagi dengan tangan kosong. Semua orang berpikir bahwa Qin Feng, pemimpin 100 jenderal, terlalu sombong. Ambil inisiatif untuk menyerahkan senjata ajaib dan memilih bertarung dengan Tang Qingchang. Ini adalah pilihan yang bodoh. Dan tindakannya benar-benar membuat marah Tang Qingchang. Kamu bocah. Di hadapan musuh yang kuat seperti aku, kamu masih berani begitu percaya. Kamu tidak menganggapku serius. Dalam hal ini, aku akan membiarkanmu dikuburkan di bawah kuasa Tuhan. Saat dia berbicara, gerakan menakutkan Tang Qingchang, Fiski Unparal Lelet, telah menghantam dada Qin Feng dengan kekuatan yang menakjubkan dari angin kencang dan guntur. Belum lagi tubuh fana. Pukulan mengerikan seperti itu bahkan bisa menghancurkan gunung besar yang menopang langit hingga berkeping-keping. Tetapi pada saat kritis ini, Qin Feng pindah. Dengan tatapan matanya, auranya langsung melonjak, mencapai ketinggian yang menakutkan dalam sekejap mata. Seperti naga hitam yang berhibernasi yang tiba-tiba membuka matanya dan meletus dengan kekuatan naga yang mengerikan. Yang pertama dari 7 jurus Zenwu, menghancurkan gunung dan sungai. Petik 2. Ini adalah keterampilan magis unik yang dipelajari Qin Feng dari gurunya Long Lao di penjara. Ada ribuan teknik, tapi pembunuhan adalah nomor 1. Dan gerakan ini bukanlah sesuatu yang mewah. Teknik membunuh yang benar-benar tak tertandingi. Di bawah perhatian seluruh penonton, momen berikutnya. Boom! Tinju Qin Feng dan Tang Qingchang bertabrakan dengan keras. Dan gerakan spesial mereka saling membombardir. Di bawah tabrakan dahsyat ini, energi mengerikan seperti percikan api yang menghantam bumi meletus dari tangan mereka. Angin kencang menyapu seluruh tempat seperti gelombang dahsyat. Telinga semua orang mati rasa karena suara keras. Dan semua orang terkejut. Tepat ketika mereka ingin melihat siapa yang lebih terampil. Qin Feng, pemimpin 100 jenderal. Dan Tang Qingchang, presiden Asosiasi Seni Bela Diri. Tiba-tiba, Qin Feng dan Tang Qingchang terbang mundur 10 langkah. Tak satu pun dari mereka terluka. Mereka tidak bisa dibedakan. Tang Qingchang menyipitkan mata lamanya. Menatap Qin Feng dan berkata, "Anak nakal, kamu masih punya waktu beberapa saat, dan kamu benar-benar dapat menangkap pukulanku tanpa mematahkan lenganmu." Itu secara halus. Tubuhnya telah ditempa menjadi sekeras batu. Bagi seorang master rata-rata, satu pukulan akan mematahkan tendonnya dan mematahkan tulangnya. Jika itu adalah seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah, itu akan hancur dengan satu pukulan. Ini juga merupakan ibu kota kebanggaan Tang Qingchang. Qin Feng berkata dengan nada menghina. Presiden Asosiasi Seni Bela Diri macam apa? Saya pikir ini tidak lebih dari ini. Saya akan mematahkan semua tulang lama Anda dan membiarkan Anda berbaring di peti mati nanti. Dia bisa saja Qin Feng juga menyadarinya. Tang Qingchang memang kuat. Tinju lelaki tua itu benar-benar ditempa olehnya dan menjadi sekeras besi. Pukulan yang dilontarkan seperti memukul pelat baja. Namun, Qin Feng tidak takut. Dia dilahirkan dengan tubuh yang murni. Dan otot serta tulangnya sangat kuat. Bahkan jika dia menghadapi Tang Qingchang, itu akan menjadi benturan antara baja dan besi. Dia yakin dia bisa membunuh Tang Qingchang. Kamu sangat kurang ajar. Kamu bocah. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus menjadi sombong di bawah tangan besiku. Kalau begitu, bisakah kamu mengetahui gerakanku selanjutnya? Rahasia utama tinju. Bunga pir hujan lebat. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Tang Qingchang tiba-tiba meledak dengan aura yang lebih menakutkan. Jenggot dan rambutnya beterbangan. Dan setelan Tang mengeluarkan suara seperti suara genderang. Seperti binatang tua tapi ganas. Dengan niat membunuh yang mengerikan, ia menyerang Qin Feng lagi. Dan jurus ini, Rainstorm Per Blossom, bahkan lebih kuat dari jurus sebelumnya. Boom!
Boom, 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 boom. Tang Qingchang terlihat mendekati Qin Feng, dan lengan kuat Kong Wu melepaskan serangkaian pukulan seperti badai. Cepat, terlalu cepat. Meski sudah tua, metodenya masih menakutkan. Serangkaian tinju besi yang cepat menghantam Qin Feng dengan keras, seperti senapan mesin yang terus menembak. Momentum itu sungguh menakjubkan dan mencengangkan. Ya Tuhan, semua orang yang hadir terkejut saat melihat metode mengerikan Tang Qingchang. Ini dia. Petik 2. Membakar bunga pir hujan adalah jurus pembunuh terbaik Presiden Tang. Ku dengar jika kamu melatih jurus ini secara ekstrim, kamu bahkan bisa melakukan ratusan pukulan dalam sekejap. Sepertinya, Presiden Tang menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Bahkan jika dia adalah pemimpin dari 100 jenderal, sulit baginya untuk bersaing. Petik 2 petik 2. Petik 2 petik 2. Setelah melihat kekuatan penuh Tang Qingchang, semuanya para tamu terkejut. Namun, semua orang lebih menyukai Tang Qingchang. Bagaimanapun, Jiang masih sangat tua, dan dia telah belajar di alam raja bela diri selama lebih dari 20 tahun. Jadilah tak terkalahkan di dunia dan raih puncak. Dan Qin Feng, meskipun anak laki-laki ini memang kuat dan sekarang menjadi pemimpin dari 100 jenderal yang mulia seperti surga, dia masih muda. Bagus, mungkin dengan kualifikasi Qin Feng yang menakutkan, masa depannya tidak akan terbatas. Tapi sekarang, dia mungkin belum menjadi lawan Tuan Tang. Tapi yang mengejutkan adalah, menghadapi bayangan tinju Tang Qingchang yang begitu dekat dan menyerang dengan kekuatan destruktif, Qin Feng tidak takut. Momentumnya meledak, dan dia melakukan aksi yang menakjubkan di tempat. Tinju 1000 inci. Tinjunya dapat mengumpulkan energi yang menakjubkan dalam jarak yang sangat dekat. Segera, dia meledak dengan kekuatan 1 inci. Selain itu, gerakannya sangat cepat, dan setiap pukulan yang dia pukul cepat, akurat, dan keras, memblokir setiap pukulan Tang Qingchang tanpa melewatkan satu pukulan pun. Secepat kilat dan tidak dapat diprediksi. Itu bisa disebut pertahanan besi yang sempurna dan sempurna. Dalam sekejap, keduanya saling berhadapan, dan mereka bertemu lawan mereka. Boom, 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 boom. Mereka bertarung lebih sengit dan lebih cepat, melancarkan pertempuran yang mengejutkan semua orang. Gerakan masing-masing hampir berubah menjadi bayangan ilusi. Sangat intens. Bab 468 Jimat Misterius. Para tamu yang hadir hanya bisa melihat dua bayangan, satu hitam dan satu abu-abu, bertarung di lapangan dalam kegelapan total, seperti bola meriam yang meledak satu demi satu. Rumah-rumah dan batu bata di sekitarnya hancur berkeping-keping oleh gelombang energi tinju, berubah menjadi reruntuhan. Di tanah, lubang yang dalam diledakkan satu demi satu. Meja, kursi, bangku, anggur, dan makanan semuanya hancur berantakan. Segala sesuatu di sekitarnya menderita, dan pemandangannya berantakan. Tidak bagus. Ah, lari, kamu akan mendapat masalah. Petik 2 petik 2. Di tengah suara ledakan dan keruntuhan yang terus-menerus, ratusan tamu gemetar ketakutan. Mereka berteriak ketakutan, lari ke segala arah, dan bersembunyi jauh. Karena takut terkena dampaknya, akan membawa bencana bagi Ciu. Sungguh mengerikan. Ini hanyalah pertarungan antara dewa dan manusia yang akan menderita. Namun di lapangan, pertarungan masih sengit. Qin Feng dan Tang Qingchang saling menyerang dengan keras dengan tinju. Saya tidak tahu berapa lama sebelum mereka berdua mundur beberapa kaki. Sialan, Tang Qingchang terengah-engah seperti lembu. Wajah tuanya yang pucat dipenuhi keringat, dan pakaiannya basah kuyup. Yang lebih mengejutkan lagi, banyak bekas luka di sekujur tubuhnya. Potongan bajunya meledak, memperlihatkan memar dan kulit bengkak, yang jelas-jelas semuanya luka akibat ledakan. Sebagai Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Daxia, dia adalah seniman bela diri nomor 1 di dunia. Tang Qingchang tidak pernah merasa malu seperti ini. Pada saat ini, dia menatap Qin Feng dengan mata lamanya sejenak, hampir mengertakkan gigi karena marah. Sungguh suatu hal yang jahat. Tang Qingchang mengira dia telah melatih tubuhnya menjadi tubuh baja dan besi, membuatnya tak terkalahkan.
Sepasang tangan besi tidak ada tandingannya oleh siapapun di dunia. Tanpa diduga, tinju Qin Feng lebih keras dari miliknya. Baru saja, Tang Qingchang meninju anak ini ratusan atau ribuan kali. Jika itu adalah gunung besar yang bisa mencapai langit, dia seharusnya menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Tapi anak ini masih bisa berdiri. Qin Feng mengepalkan tinjunya dengan momentum seperti naga dan mengejek dengan acuh tak acuh. Pencuri tua Tang, apakah kamu benar-benar tua? Kamu baru saja melakukan pemanasan, dan kamu sangat lelah. Saatnya untuk mati. Peti mati ini tepat. Petik 2. Dasar bocah. Tang Qingchang meniup janggutnya dengan marah dan melotot. Mata lamanya sangat tajam. Tetapi dia menolak untuk mengaku kalah dan berkata, "Jangan membuat omong kosong seperti itu. Bahkan jika kamu bisa melihat hujan deras bunga pirku, masih cukup bagimu untuk minum sepanci bunga pir. Ayo. Jangan mengira aku terpesona. Lihat saja kepalaan tanganmu." Petik 2. Petik 2. Mendengar ini, para tamu di sekitar mereka semua melebarkan mata mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat tinju Qin Feng. Hoa, 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 segera. Semua orang tiba-tiba sadar. Ternyata meskipun Qin Feng, pemimpin dari 100 jenderal, mengambil alih hujan lebat bunga pir dari Tang Lao, dia sendiri tidak aman. Saya melihat tinjunya sudah terkoyak. Darah jatuh ke tanah dengan pola. Plop-pap-pap. Dia juga terluka. Apa ini? Qin Feng berkata dengan nada menghina. Ini hanya cedera kulit kecil. Tidak melukai otot atau tulang. Ini hanya pemanasan. Jangan lakukan itu lagi. Seperti kata pepatah Tao, tinju takut pada anak muda. Meskipun Tang Qingchang adalah orang nomor 1 di dunia seni bela diri Daxia saat ini, usianya sudah 80 tahun. Usia memang membuat budidayanya semakin halus. Namun kelemahan fisiknya tidak bisa diubah. Qin Feng, bagaimanapun, berusia awal 20-an. Tahun-tahun terbaik adalah saat Anda penuh energi dan kuat. Ini juga merupakan keuntungan Qin Feng. Merajalela. Tang Qingchang berteriak dengan marah. Siapa bilang aku tidak bisa melakukannya? Biar ku beritahu. Kamu belum melihat harta karun yang sebenarnya aku miliki di bagian bawah kotak. Untuk menggunakannya padamu. Tapi kamu paksa aku. Hari ini, aku akan melakukan apapun untuk menghancurkanmu. Petik 2. Petik 2. Apa? Kata-kata Tang Qingchang langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Harta karun di dasar kotak. Mungkinkah Tang Qingchang masih memiliki harta karun yang besar di tangannya? Dan setelah terungkap, dia pasti bisa menekan Qin Feng. Pencuri tua Tang. Qin Feng berkata tanpa rasa takut. Jika kamu memiliki kemampuan apapun, tunjukkan saja. Dan kamu tidak akan mati dengan tenang. Petik 2. Qingchang tiba-tiba mengeluarkan selembar kertas jimat. Kertas jimat itu ditutupi dengan segala macam rune yang misterius dan tidak jelas. Meski tidak bisa dipahami, entah kenapa, ada suasana misterius di dalamnya. Melihat jimat ini, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi curiga. Mereka tidak dapat melihat apa yang begitu kuat dari kertas jimat ini. Tapi Qin Feng tiba-tiba membelalakan matanya. Dia menyadarinya. Aura pada jimat ini misterius dan jauh. Jelas bukan hal yang biasa-biasa saja. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Qin Feng sangat akrab dengan aura itu. Reruntuhan Kunlun. Tidak diragukan lagi aura misterius pada jimat ini adalah aura reruntuhan Kunlun. Karena jimat ini memiliki perasaan yang sama dengan pedang pembunuh naga, cambuk ilahi, tombak ilahi yang mengejutkan, dan artefak reruntuhan Kunlun lainnya di tangannya. Ini sebenarnya dari reruntuhan Kunlun. Qin Feng terkejut. Tang Qingchang mendengus dingin. Wah, kamu masih memiliki penglihatan yang bagus. Jimat ini disebut jimat transformasi raksasa. Dan ini adalah harta karun dari alam abadi legendaris. Reruntuhan Kunlun. Berikan aku kekuatan untuk menaklukkan seluruh dunia dan menghancurkan 9 provinsi. Tapi sayang sekali jimat ini hanya bisa dikonsumsi sekali dan hanya bisa digunakan sekali. Tetapi layak untuk menghancurkanmu hari ini. Petik 2. Petik 2. Setelah mendengar ini, hati Qin Feng tiba-tiba tenggelam.
Seolah-olah dia mendapat semacam firasat. Dia mengerutkan kening dalam-dalam dan bertanya dengan dingin. Apakah jimat ajaib ini yang kamu bunuh ibuku di rumah lelang dan mengambilnya darinya? Tepat, Tang Qingchang mencibir. Siapa yang membuat wanita itu mengabaikan pujian? Kami awalnya hanya memaksa dia untuk menyerahkan hartanya dan menyelamatkan nyawanya. Tetapi dia tidak setuju dan hanya menghunus pedangnya dan mulai membunuh. Seorang wanita. Sebenarnya membunuh ribuan dari kita. Karena dia mencari kematian. Kita hanya bisa membantunya. Petik 2. Tang Qingchang berkata sebelumnya bahwa dia hanya menebas Qin Ruo Huang sekali. Namun nyatanya, dia berbohong. Dia adalah kekuatan utama dalam menyerang Qin Ruo Huang selama pembunuhan berdarah saat itu. Kematian Qin Ruo Huang berhubungan langsung dengannya. Justru karena usahanya yang lebih besar, Tang Qingchang tidak hanya menerima beberapa pil yang melembutkan tubuhnya dan menjadikannya tubuh yang tak terkalahkan, tetapi juga jimat raksasa. Tanah abadi yang legendaris. Selain itu, ini adalah barang sekali pakai. Oleh karena itu, Tang Qingchang menyimpannya hingga hari ini dan tidak pernah mau menggunakannya. Namun hari ini, Tang Qingchang tidak punya pilihan. Karena putra Qin Ruo Huang ini sungguh kuat di luar imajinasinya. Jika Anda masih ragu, hasilnya tidak pasti. Babak 469. Pertempuran dengan Tang Qingchang. Sialan, Qin Feng sangat marah. Kata-kata Tang Qingchang yang arogan dan hampir provokatif benar-benar membuatnya marah. Dan dia meledak marah. Tang Laozi, sayang sekali kamu mati. Setelah mengatakan ini, Qin Feng meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Matanya menyala-nyala dengan api balas dendam yang hebat. Dengan mata merah, dia menyerang Tang Qingchang. Suzy, kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Pada saat yang sama, Tang Qingchang tidak menyerah. Dia tiba-tiba melafalkan mantra dalam hati, mulai menunjukkan, dan berteriak keras. Besar, begitu dia selesai berbicara. Jimat raksasa di tangannya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi bola api yang menyala-nyala. Segera setelah itu, tubuh Tang Qingchang mengalami perubahan yang menakjubkan. Boom, petik 2, boom, di bawah berkah jimat raksasa. Tubuhnya yang tua dan lemah tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, ia berkembang pesat dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi raksasa setinggi 3 kaki. Matanya seperti lonceng tembaga, penuh niat membunuh. Dan otot-otot di tubuhnya seperti pohon mati di musim semi. Dan tegang seperti akar pohon berumur seabad. Saya tidak tahu kekuatan mengerikan apa yang terkandung di sana. Hanya melihatnya saja sudah cukup untuk mengejutkan orang. Ya Tuhan, melihat perubahan mengerikan Tang Qingchang. Semua penonton sangat terkejut. Mata mereka terkejut, tercengang, dan mereka langsung berseru. Ini menjadi lebih besar. Dia seperti raksasa. Petik 2. Saya tidak menyangka Presiden Tang akan memiliki harta karun sebesar itu di tangannya. Lawannya, petik 2. Petik 2. Tang Qingchang berubah menjadi raksasa, mengepalkan tinjunya, dan meledak dengan kekuatan dahsyat seperti dewa roh raksasa Ling Chen. Dia merendahkan, menatap Qin Feng kecil, dengan seringai kejam di matanya. Nak, kamu tidak menyangka, jimat raksasa ini adalah benda suci reruntuhan Kunlun di negeri dongeng. Sekarang aku telah memperoleh kekuatan yang tak terkalahkan. Di mataku, kamu telah menjadi semut yang lemah. Menghancurkanmu sampai mati. Petik 2. Petik 2. Setelah mengatakan ini, mata Tang Qingchang tajam. Dan dengan sepasang tinju raksasa, dia meninju Qin Feng dengan keras. Boom, 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 pukulan demi pukulan. Satu demi satu. Setelah menjadi besar, tinjunya juga menjadi sangat besar. Hampir seperti 2 batu giling besar. Setiap kali pemboman menghantam tanah, lubang yang dalam dan menakutkan tercipta. Rasanya seperti gempa berkekuatan 8 skala Richter telah terjadi dalam radius 100 mil. Menghadapi raksasa yang begitu menakutkan, saya khawatir siapapun akan ketakutan setengah mati saat itu juga. Lagi pula, di hadapan Tang Qingchang sekarang, manusia sudah terlalu remeh, seolah-olah mereka seperti semut. Namun, Qin Feng tidak takut.
Alisnya berkerut. Matanya penuh dengan niat membunuh. Dan dia menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindari pukulan keras dari tinju raksasa Tang Qingchang. Pada saat yang sama, Phoenix Heaven Art di dalam tubuh diaktifkan. 9 dantian meledak seketika. Energi tak berujung mengalir ke tangan kanannya dengan gila-gilaan. Segera, Qin Feng meninju dengan keras. Gunung dan sungai hancur. Pada saat ini, Qin Feng sekali lagi menggunakan keahlian khususnya. Yang pertama dari 7 gerakan Zenwu. Dan pukulan ini penuh dengan daya tembak dan tanpa pamrih. Pukulannya 100 kali lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Seluruh penonton terkejut. Di depan raksasa Tang Qingchang, Qin Feng benar-benar terlalu kecil. Tanpa diduga, dia berani menghadapi Tang Qingchang secara langsung. Tinju Tang Qingchang terlalu besar. Seperti batu kilangan besar. Tidak bisa dihancurkan dan menghancurkan bumi. Tapi tinju Qin Feng hanya seukuran telur dibandingkan dengan itu. Kesenjangannya sangat besar. Ini mendekati kematian. Di bawah sorotan semua orang. Bang! Tinju Qin Feng dan Tang Qingchang bertabrakan di udara. Di depannya, tangan besi besar Tang Qingchang sudah dekat. Dan bayangan menyelimuti seluruh tubuhnya. Membawa tekanan yang menyesakkan. Tapi Qin Feng masih mengertakkan giginya. Pembuluh darah di dahinya mekar. Dan berusaha keras untuk melawannya. Nak, kamu tidak bisa melawanku. Ini kuburanmu hari ini. Pergilah ke neraka. Tang Qingchang percaya diri dan berteriak keras. Menggunakan kekuatan surga untuk menekan Qin Feng. Boom! Hanya ada ledakan keras. Qin Feng tidak bisa bertahan sejenak dan terpesona oleh sebuah pukulan. Dia terbang mundur puluhan kaki. Menghancurkan dinding yang keras. Dia dipenuhi bekas luka dan jatuh ke reruntuhan. Pertarungan kekuasaan ini. Dia kalah. Hahaha. Nak, kamu masih bisa bernapas. Dengan pukulan terakhir itu, aku akan mengirimmu pergi. Tang Qingchang sudah menjadi pembunuh. Terutama Qin Feng, pemimpin dari 100 jenderal. Bocah yang menakutkan ini. Jadi, Tang Qingchang memukul lagi. Kuasa Tuhan turun dari langit. Dia bersumpah untuk mengejar kemenangan dan memberikan pukulan fatal terakhir pada Qin Feng. Oke, seperti yang diharapkan dari kepala keluarga. Gunakan seluruh energimu dan hancurkan anak ini dengan satu pukulan. Anak ini tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dia berani datang ke keluarga Tang kita menjadi liar. Dia pantas dipukuli sampai mati. Petik 2. Melihat Tang Qingchang sepenuhnya mengendalikan situasi. Dan sekelompok anggota keluarga Tang sangat gembira. Mereka mengangkat tangan dan berteriak. Bersemangat dan bersorak satu demi satu. Ini sudah berakhir. Pukulan tuannya pasti akan menghancurkan Qin Feng. Pada saat kritis itu, meskipun Qin Feng terbaring di reruntuhan, kekuatan membunuhnya masih utuh. Dia menatap tinju raksasa menakutkan yang jatuh dari langit dan hendak mengenainya. Matanya tajam dan dia tiba-tiba berteriak. Mata emas langit terbakar. Tiba-tiba, pupil matanya berubah menjadi 2 bola api emas. Suhu di sekitar meningkat seketika. Boom, boom. Segera setelah itu, kedua api itu tiba-tiba berubah menjadi 2 pilar api ribuan derajat, menyembur keluar dari mata Qin Feng. Gelombang panas yang menyengat menyapu ratusan mil dalam sekejap, menutupi setiap sudut. Udara di seluruh villa sepertinya langsung tersedot. Inilah kekuatan magis dari buku surgawi. Apa? Tang Qingchang terkejut. Itu adalah kekuatan magis dari kitab surga. Petik 2. Mata emas pembakar surga ini adalah benda suci legendaris. Salah satu kekuatan magis yang ditemukan dalam buku surgawi tanpa kata. Namun bahkan dia, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Daxia, belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Ini pertama kalinya dia melihatnya. Di saat yang sama, suhu setinggi 1000 derajat yang menerpa wajahnya juga membuat Tang Qingchang yang berada begitu dekatnya merasa sangat takut. Ekspresi Tang Qingchang berubah karena terkejut, dan matanya penuh ketakutan yang mendalam. Di saat kritis, dia malah ingin berhenti. Tapi, sudah terlambat. 2 pilar api keluar dari mata Qin Feng dan langsung mengenai tinju Tang Qingchang, dan asap putih mulai mengepul dari kulitnya. Rasa sakit yang membakar datang, menyebabkan Tang Qingchang meringis kesakitan.
Saat berikutnya, boom, tangan besi Tang Qingchang yang tak terkalahkan dibakar oleh tiang api, meninggalkan lubang besar berdarah di tempat. Ah, Tang Qingchang menjerit kesakitan. Yang lebih mengerikan lagi adalah api mata emas Qin Feng yang membakar langit bukanlah api yang mematikan. Tapi langit menyala. Bab 470. Kamu selanjutnya. Suhu tinggi 1000 derajat segera menyebabkan seluruh kepalan tangan Tang Qingchang terbakar hebat. Asap tebal mengepul, dan bau daging serta darah terbakar memenuhi seluruh tempat. Tang Qingchang terbakar sampai mati. Pada saat yang sama, Qin Feng tiba-tiba terbang dari reruntuhan dan melompat ke udara. Matanya tajam dan momentumnya seperti seekor naga. Telapak tangan yang mendominasi jatuh dari langit dan menamparkan kepala Tang Qingchang. Telapak tangan penekan surga. Boom! Telapak tangan ini mengandung kekuatan surga. Seolah-olah sepotong surga jatuh dari langit dan menghantamnya. Kekuatannya melampaui batas. Tang Qingchang dipukuli hingga lubangnya berdarah. Pikirannya terguncang. Dan bahkan tubuhnya yang besar tidak dapat lagi menopang dirinya sendiri. Tubuhnya dengan cepat menyerah dan kembali ke ukuran aslinya. Boom! Dengan suara keras, dia dijatuhkan ke tanah oleh Qin Feng. Dengan hanya kepalanya yang terbuka. Adegan ini mengejutkan seluruh penonton. Semua orang sangat terkejut dengan penampilan Qin Feng yang mendominasi dan tak terkalahkan. Sangat mengejutkan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tang Qingchang, orang nomor 1 di dunia seni bela diri Daxia, akan dikalahkan oleh Qin Feng, seorang pemuda berusia awal 20-an. Terlebih lagi, setelah Tang Qingchang memperlihatkan jimat raksasa itu. Sangat menakjubkan. Qin Feng, pemimpin dari 100 jenderal, mungkin masih muda, tapi dia sangat kuat. Ah, ya Tuhan, Patriark, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana Patriark bisa kalah? Petik 2. Melihat kekalahan Tang Qingchang, semua anggota keluarga Tang yang hadir sangat sedih. Mereka sulit mempercayai hasil ini, dan mereka semua berseru sedih. Ah, Tang Qingchang terkubur jauh di dalam tanah, mengeluarkan darah yang aneh, dan kesakitan. Dia terluka parah, benar-benar kehilangan kekuatan untuk bertarung. Energinya seperti halus, dan dia sekarat. Deng-deng, saat ini, Qin Feng menghampirinya dan berkata dengan dingin dengan tatapan tajam, "Pencuri tua Tang, kamu telah melakukan banyak hal jahat dan menyakiti ibuku. Kamu hanyalah binatang buas. Menerimamu. Maka hari ini, aku ayo kembali. Pergilah ke neraka." Setelah mengatakan ini, Qin Feng sangat marah sehingga dia akan membunuh Tang Qingchang. Tunggu, pada saat ini, Tang Qingchang menahan rasa sakit dan langsung memohon belas kasihan. "Pemimpin 100 jenderal, tolong ampuni aku. Jangan bunuh aku." Berkata dengan dingin. "Kamu tanganmu penuh darah dan kamu penuh kejahatan. Bagaimana kamu pantas mendapatkan pengampunanku?" "Itu salahku." Tang Qingchang buru-buru berkata. "Meskipun aku menyakiti ibumu, aku bersedia melakukan yang terbaik untuk menebusmu. Seseorang yang lebih berharga. Mulai hari ini, Anda adalah presiden baru Asosiasi Seni Bela Diri Daxia. Mulai sekarang, Anda adalah orang nomor 1 di seni bela diri Daxia." Petik 2. Tidak. Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. "Reputasi palsu. Aku tidak peduli. Balas dendam karena membunuh ibuku tidak bisa didamaikan. Kamu ditakdirkan untuk mati hari ini." Tanda seru. "Tentu saja akan membunuhmu. Dia akan menjadi seniman bela diri nomor 1 di Gritsia. Dan kamu tidak perlu turun tahta demi orang lain." Mata Qin Feng dingin dan tegas. Dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Setelah mendengar ini, Tang Qingchang langsung putus asa. Sekarang, ding ding ding, setumpuk kain tidak jauh dari sana memperlihatkan setengah dari telepon seluler yang berdering. Itu adalah pakaian yang robek ketika Tang Qingchang menjadi besar. Ketika penelepon itu datang, dia tampak familiar. Xing Ruhu. Segera, Qin Feng ingat. Xing Ruhu ini sekarang menjadi komandan Harimau Mobei yang terkenal dan berkuasa. Dia memiliki status bangsawan, memegang kekuasaan besar, dan menguasai wilayah 20.000 mil di Mobei. Dia memiliki jutaan pasukan di bawah komandonya.
Pria ini adalah salah satu tokoh terkemuka di kalangan militer Gritsia. Dalam hal kekuasaan dan status, dia sama sekali tidak kalah dengan dewa militer, Lin Xuans, yang merupakan pemimpin dari 800.000 tentara terlarang. Tentu saja, ada hal yang paling penting. Dalam daftar pembunuh yang diberikan Bai Xiaosheng kepada Qin Feng di Pulau Suolong, Xing Ruhu termasuk di antara mereka. Dengan kata lain, Xing Ruhu juga salah satu pembunuh yang membunuh ibu Qin Feng, Qin Ruohuang. Qin Feng membungkuk untuk mengangkat telepon dan menekannya untuk menjawab. Segera, suara serius terdengar dari telepon. Presiden Tang, saya baru saja menerima berita. Putra dari wanita yang kami bunuh di Pulau Hong Kong 20 tahun yang lalu telah kembali. Dan Qin Feng, pemimpin dari 100 jenderal yang menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Petik 2. Dia telah membunuh Lin Xuans. Dan dia akan membalas dendam dari kita cepat atau lambat. Petik 2. Kita harus bersatu dan membunuh anak itu. Tanda seru. Qin Feng mencibir dan berkata dengan dingin. Xing Ruhu, apakah kamu tidak takut lagi? Petik 2. Kamu bukan Tang Qingchang. Siapa kamu? Qin Feng. Apa? Setelah mendengar ini, Xing Ruhu terkejut. Qin Feng, putra wanita itu. Pemimpin 100 jenderal itu. Xing Ruhu, kamu bersekongkol untuk membunuh ibuku. Dan sekarang aku di sini untuk membalas dendam. Kata Qin Feng Sen dingin. Bocah yang sombong. Xing Ruhu sangat marah dan langsung bertanya dengan tegas. Bocah nakal. Mengapa ponsel Presiden Tang ada di tanganmu? Lihat. Setelah mengatakan itu, Qin Feng segera mengalihkan panggilan ke panggilan video. Xing Ruhu juga menerimanya. Di layar, seorang pria agung yang mengenakan baju besi, helm, dan janggut muncul. Dia penuh dengan niat membunuh. Tapi dia tidak marah tapi dia kuat. Orang ini adalah Xing Ruhu. Qin Feng mencibir dan memutar kamera pada saat yang sama untuk mengambil gambar Tang Qingchang. Presiden Tang, Xing Ruhu sangat terkejut. Pupil matanya menyusut tajam. Dan wajahnya tampak seperti baru saja melihat hantu. Karena dia melihat di antara reruntuhan yang berantakan. Tang Qingchang, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri, terlempar ke tanah. Ada banyak bekas luka, mengeluarkan darah dari semua lubangnya. Dan dia sudah sekarat. Kelihatannya sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin? Xing Ruhu terkejut. Kamu bocah, kamu melakukan ini. Tidak buruk, Qin Feng berkata. Ngomong-ngomong, aku akan menunjukkan kepadamu kebaikan lainnya tunjukkan. Lihat, oke. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kakinya dan menginjak kepala Tang Qingchang di depan Xing Ruhu. Segera, dia mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba. Bang! Saat berikutnya, kepala Tang Qingchang yang penuh dosa seperti semangka yang meledak. Dengan darah hampir berceceran di kamera. Tang Qingchang tewas di tempat. Ekspresi Xing Ruhu berubah ngeri. Melihat kematian tragis Tang Qingchang dengan matanya sendiri memberinya kejutan yang sangat kuat. Dia terkejut. Tanpa diduga, anak ini Qin Feng pertama kali membunuh Lin Xuans dan kemudian Tang Qingchang. Dia membunuh kedua raja bela diri sendirian. Sepertinya, kekuatan anak ini menakutkan dan tak terduga. Hukumannya seperti harimau. Saat ini, Qin Feng berkata lagi, cuci lehermu dan tunggu. Aku akan segera menemukanmu. Nasibmu akan sama dengan Lin Xuans dan Tang Qingchang. Kamu. Nada suara Qin Feng dingin dan dia mencantumkan Xing Ruhu sebagai target balas dendam berikutnya.